Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'wala la khara wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, adik-adik yang berbahagia, hari ini mari kita lanjutkan kuliah kita mengenai kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah. Kita sudah beberapa kali pertemuan berbicara tentang ikhtilaful a'immah fi fiqhil Qur'ani was sunnah, perbedaan para ulama ketika mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab yang pertama itu disebabkan karena ada kata satu yang punya arti dua, homonim. Kemarin contoh yang pertama adalah kata Qur'un, itu bisa bermakna menstruasi. Qur'un bisa bermakna tuhrun. Nah, ini sudah kita kemukakan dengan berbagai argumentasi bagaimana ulama berpendapat Qur'un bimana tuhrun dan bagaimana argumentasi ulama yang mengatakan Qur'un itu bimana khaidun, sehingga jelas bagi kita jadi kenapa ulama berbeda di dalam pemaknai wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi itu sudah tahu gitu. Yang penting di dalam pelajaran kita ini, di samping isinya ini, kalau bisa kita bisa menganalisis baik dari sisi analisis lugawi, baik dari maknanya perkata apa, jenis kata perkata apa, jabatan kata perkata itu apa. Jadi nanti ketika kita sudah memahami itu, nanti kita bisa mengaplikasikan bukan di dalam buku ini, di dalam buku yang lain. Jadi karena intinya kitab itu sama. Oleh karena itu pada pagi hari ini, pada hari inilah kita akan membicarakan contoh yang kedua. Nanti juga ada tugas lah. Ya, tugasnya hanya mencari marfu'atul asma, mansubatul asma dengan mahfudhatul asma. Isi baca yang rafa, nasab dan jar tuh cara mencari. Kemudian kenapa kok dibaca rafa, kenapa dibaca nasab, kenapa dibaca jar beserta alamatnya. Nah, di sini saya akan bacakan. Nah, saudara aja perhatikan halaman buku saya 519. Al-misalus tsani, contoh yang kedua. Wa minal amsilati aidon ikhtilaful fuqaha fi makna kalimati nakaha. Ini termasuk contoh-contohnya juga. Maksudnya contoh satu kata punya dua makna arti, dua makna, dua punya arti. Ini ikhtilaful fuqaha,
perbedaan para ahli fikih fi makna kalimati nakaha, dalam mengartikan kata nakaha fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Ini muharramatun nisa itu. Wala tankihu, kamu jangan menikah, ma nakaha abaukum minan nisa. Dia jelaskan ma itu ma mausul, setelahnya ma itu minan nisa itu min bayaniyah. Ini kalau mengartikan supaya enak dipaham dan cepat, itu kata yang setelahnya minan nisa itu minnya misalnya min bayani ya. Jadi kalau ada ma mausul kemudian diikuti oleh min bayani ya, itu yang enak mengartikan itu yang setelahnya min bayani itu di jar majrur tadi itu diletakkan di tempatnya ma. Jadi nanti begini, wala tangkihu, kamu jangan menikah wanita-wanita nakaka abaukum, yang wanita-wanita itu telah dinikahi oleh ayah-ayah kamu. Ini kan ya, ma nakaka abaukum minan nisa, di wanita-wanita yang telah dinikah. Jadi kalau dibuat makna letterlet, nakah menikah, jangan kamu menikahi wanita-wanita yang ayah-ayah kalian telah menikahinya. Wanita yang sudah dinikahi oleh orang tua itu tidak boleh dinikah oleh sang anak. Yang itu. Nifa'innaha, ayat ini mustarokoh. Kata nikah itu fa'inna, kata nikah itu mustarok. Jadi bainal akdi wal wat'i, bisa bimakna akad, bisa binakmal wat'i, itu nikah. Nikah itu bisa bimakna akdun nikah, bisa bimakna wat'i. Mungkin seperti Indonesia kan beda itu. Kalau di Jawa, mungkin di Jawa Timur ini beda antara nikah dengan kawin. Kalau nikah itu di Jawa Timur akad, kalau kawin itu kumpul. Maka di sini orang enggak kata ngawan, wong belum nikah kok sudah kawin. Karena itu kata itu berbeda antara nikah, tapi satu daerah ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan kawin itu bimana akad. Mengundang pesta perkawinan, hadirlah, mohon datang kepada pesta perkawinan anak kami. Nah, ini pesta perkawinan berarti di situ acara ya akad nikah. Ini memang kadang-kadang di Indonesia ada kata kawin itu. Kawin itu satu daerah ada mengatakan kawin itu akad, tapi ada satu daerah kawin itu kumpul. Kumpulnya laki perempuan namanya kawin. Yang ribet kan. Ternyata di Arab juga ada namanya nakaha. Nakaha itu bisa bimana akoda. Nakaha bisa bimana wato'a. Nah ini timbul ikhtilaf. Ini ya. Wa min huna, dari wa min hadal istiraq, dari istiraq ini nasa'a ikhtilafu, timbul perbedaan ulama fi fahmi makna ayat, di dalam memahami makna ayat ini. Jadi kamu jangan mengakad nikahi wanita-wanita yang telah diakad nikahi oleh ayah-ayah kamu. Kamu jangan mengumpuli
wanita-wanita yang telah dikumpuli oleh ayah-ayah kamu. Nah, ini kan. Nah, nanti kalau yang bimana mengumpuli itu kan repot. Kumpul itu kumpulnya itu bisa sah, bisa tidak sah. Jadi karena ngumpuli wanita-wanita yang telah dikumpuli, telah digauli oleh ayah kamu, baik menggaulinya itu secara sah atau menggauli secara tidak sah. Nah, ini jadi persoalan itu. Coba fahamalal Abu Hanifah membawa atau mengartikan kata nakah itu wati. Nah, karena dia mengatakan wati berhubungan ini, maka ini punya dampak waro'a, dan dia berpendapat hurmata manzana bihal ab. Haramnya wanita-wanita yang telah dizina oleh abi, bapak itu. Nah, ini haram alal ibni, terhadap anak. Jadi anak tidak boleh menikahi wanita yang wanita itu telah dikumpuli oleh orang tua, walaupun kumpulnya itu secara tidak sah, zina umpamanya. Di antara mazniyatal ab, di wanita yang telah dizina oleh bapak itu haram al ibn. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Kalau ada ayah nakal umpamanya, suka makan daun muda. Nah, ini terus ketika itu dia mengumpuli seorang wanita. Nah, dilalah wanita itu ketika kuliah sama dengan anaknya atau adik kelas dengan anaknya dia. Lah oleh anak yang laki-laki tadi yang telah menzina tadi, anak perempuan itu dipacari, terus mau melangkah ke jenjang perkawinan, jenjang pernikahan. Ini gina hukumnya. Itu menurut Abu Hanifah tidak boleh. Karena apa? Karena wanita tadi sudah dizina atau sudah dikumpuli oleh ayahnya. Nah, argumentasinya ini, manakah abaukum minan nisa, walatangku, kamu jangan menikahi wanita-wanita yang telah dikumpuli oleh ayah-ayah kamu, baik kumpulnya itu secara sah atau tidak sah. Ini hati-hati. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Lain wa hamala Syafi'i, tapi Imam Syafi'i membawa kata itu wal akharun, dan kelompok-kelompok selain Syafi'i mungkin ada kelompok yang lain, ala akdi nakaha bimana akoda. Nakaha itu akoda, jadi akad. Nah, kalau dia bimana akad waro'au, maka kelompok Syafi'i dengan yang lain berpendapat, ro'a bimana berpendapat, ro'a yaro berpendapat, anna mazniyatal ab, bahwa wanita yang pernah dizina oleh sang ayah ikulah yakhrumu zawajuha, tidak haram nikahnya itu wanita tadi ala ibn, tidak apa-apa dinikah oleh anaknya. Karena kata akoda di sini maknanya itu ini
Nakaha bimana akoda, akad. Jadi kalau diakati ya, kalau di sini tadi di zina kan berarti bukan akad. Karena bukan akad maka boleh dinikahi. Itu menurut kelompok Syafi'i. Ini kelompok Syafi'i, hati-hati ini. Jadi ya ini kelompok Syafi'iyah berpendapat macam itu ya. Oke. Ini jadi beda pendapat. Jadi kalau ini boleh seorang laki-laki itu memacari atau menikahi wanita yang wanita itu sudah pernah dikumpuli oleh orang tua. Karena apa? Mereka berargumentasi kumpulnya tadi itu kan zina. Dan zina itu kalau tanpa akad tidak apa-apa. Nah ini apa namanya? Maka dihukumi wanita tadi ya apa namanya? Ya belum apa-apa, masih perawan. Ini dipakai di Indonesia. Undang-undang perkawinan. Ya ini undang-undang perkawinan itu dasarnya kelihatannya menggunakan mazhab Syafi'i. Yang dianggap itu nikah. Jadi nikah itu mana akad. Jadi ketika KUA itu memeriksa seorang wanita, ketika wanita itu dalam posisi berbadan dua, itu oleh Pak Naib dianggap wanita itu perawan. Karena apa? Berbadan duanya itu bukan dampak daripada suatu perakad nikah, tapi dampak daripada ini. Kalau kita itu di Indonesia ada, di Jawa ada LKMD, lamarannya keri, LKMD, metengnya dahulu. Tidak benar itu, tidak benar. Nah itu kalau kita kadang-kadang terus orang-orang menganggap ini enggak apa-apa nanti di KUA dianggap perawan, itu enggak benar. Kumpulnya itu zina, dosa. Ya, kumpulnya itu dianggap dosa. Memang akdun nikahnya itu dianggap sah karena Imam Syafi'i berpendapat ini agak pengetahuan dikit aja lah sebagai tambahan. Ini apa namanya wanita yang dizina itu orang yang hamil pun ketika hamil itu ini menganggap ya wujudul hamli ka'adami, adanya seperti tidak adanya, karena yang dianggap tadi ini apa namanya yang dianggap itu ya akad karena tidak ada akad. Nanti dampaknya berikutnya nanti di belakang akan kita tahu. Tapi proses akadnya itu dianggap sah. Anaknya nanti gimana? Oh nanti anaknya nanti ada di belakang. Anaknya itu namanya nanti waladul firaq. Itu kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Ini kalau menurut Imam Ahmad itu berat. Kalau Imam Ahmad itu seorang wanita yang hamil itu muqtadah. Berat itu. Kalau dia muqtadah baru boleh nikah ketika iddahnya habis. Padahal iddahnya orang hamil itu wad'ul hamli. Nah, ini kalau gimana itu? Nah, ini kan berat. Kalau orang Indonesia pertama kita mengambil yang ringan kelihatan di Indonesia itu. Nah, tapi tetap saja tadi jangan menganggap bahwa misalnya hamilnya tidak apa-apa. Hamilnya tetap dosa. Tapi jadi akad wanita yang dalam keadaan berbadan dua itu sah. Sahnya sah.
Kan tadi wujudul hamli ka'adami. Kali pendapat Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Hambali itu mu'tadah. Jadi wanita yang hamil tidak bisa dinikah sampai melahirkan, berat. Terus nanti anaknya gimana? Nah diproses, di belakang nanti ada anaknya nanti waladul firos, sama dengan Syafi'i ya. Anaknya nanti waladul firos. Nah, nanti lihatlah kan ada berapa tenggang hamilnya itu berapa, itu kan ada. Kalau menurut Imam Hanafi itu dia boleh nikah, sah nikahnya, tapi tidak boleh dikumpuli. Berat juga itu. Boleh nikah tapi nggak boleh dikumpuli. Itu indah Hanafi. Nah, di Indonesia kelihatannya undang-undang pernikahan itu mengikuti kelompok Syafi'i. Dan itu banyak terjadi. Tapi banyak terjadi bukan berarti boleh, enggak loh ya. Jadi jangan menganggap banyak terjadi berarti boleh, enggak boleh. Zinanya tetap zina. Nah, ini nanti Anda jangan berpikir seperti ini. Ini seperti orang banyak. Ini kan orang banyak minum minuman keras. Masa minum keras jadi halal? Kan tidak. Tetap aja tidak boleh minum keras itu. Hamil sebelum nikah juga tidak boleh. Walaupun itu ada dan mungkin didengarai banyak. Oleh karena itu kita lah sebagai umat Islam, saya kira harus memperhatikanlah persoalan-persoalan macam ini. Kalau memang ada kasus-kasus mungkin di lembaga kita pernah ada, ya ini kan, itu ya jangan diikuti lah. Itu aib lah, aib. Jangan. Jadi ya kalau bisa ya ini tadi menurut saya kalau bisa ya jangan melakukan itu sebelum kita akdun nikah. Nah ya, jadi kita tahu ya itu ini perbedaan kata itu punya dampak. Jadi boleh dan tidak tadi masniatal ab itu orang wanita yang telah dizinai oleh ibu, oleh ayah, itu haram dinikah oleh bapak, oleh anaknya. Karena pandangan Hanafi nakah itu bimakna wato'a. Wato'a di sini baik ini halal ataupun haram. Tidak ada qayyid mutlak. Manakah mutlak? Nakah halal enggak ada, nakah haram enggak ada. Jadi boleh nakah halal, boleh nakah haram. Jadi tetap enggak boleh. Kalau sudah dinikah kumpul oleh pada ayah, tidak boleh. Nah, kalau Syafi'i boleh, kalau hamil di luar nikah boleh dinikah oleh anaknya. Karena kakak itu bimana akoda. Kalau akoda, karena bimana akad, maka itu wujudul hamli ka'adamihi. Ya, seperti tidak ada hamil, jadi boleh dinikah oleh sah, tidak boleh sah, ya sah, ya boleh juga namanya sah. Kalau tidak boleh kan tidak sah, boleh dinikah oleh anaknya. Tapi ingat perbuatan zinanya sebelum itu juga dosa. Bukan berarti boleh nikah, sah nikah itu menghalalkan proses sebelumnya yang tidak benar. Ini memang banyak terjadi di hati-hati ini, hati-hati. Jangan-jangan dipakai alat untuk memaksa orang tua. Sekarang kan repot ya. Sampai lihat aja sekarang kalau di dalam buku-buku fikih itu di sana ada wali mujbir ya. Wali yang punya kewenangan untuk maksa anak. Sekarang sudah tidak ada wali mujbir itu. Yang banyak wali itu mujbar. Wali yang dipaksa anak untuk menikahkan, wali yang dipaksakan untuk menikahkan anak oleh anaknya. Dan anaknya pulang sudah bawa pasangan. Jadi orang tuanya akan terpaksa. Ini akhirnya ayah itu terpaksa menikahkan anak, mujbar, dipaksa. Kalau dulu ada mujbir ya ini ya. Jadi kalau Anda mau cari ya tolong musyawarah dulu lah, musyawarah dengan orang tua bagaimana baiknya sehingga lebih baik. Waqat waradat al kalimah fil Quran.
Kalimat tadi nakah ini datang di dalam Al-Qur'an walisanil Arab, dan dalam bahasa Arab, lisannya orang Arab, bimaknal wat'i marrotan wa bimaknal akdi ukhra. Ini memang secara bahasa itu bisa bimakna akad, juga bisa bimakna wati. Ini sama dalam Al-Qur'an, ini sama. Oleh karena itu faktalafal ulama berselisih pendapat fita inil maknal murad, dalam menentukan makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an ini. Jangan terus itu boleh ini tidak bisa, dimaknai harus satu. Jadi fitain menentukan itu satu. Kalau kita berpendapat bisa ini berarti kita mencela. Jadi kalau ikut Hanafi ya begitu, kalau ikut Syafi'i juga begitu. Tidak bisa kita kesana kesini, tidak bisa, itu enggak, salah. Wa tarjih bainar ra'yain, untuk mencari mana yang kuat di antara dua pendapat ini, itu mazkurun fi kutubit tafsir wal fiqih. Itu ada banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih. Oleh karena itu farji ilaihi, ya merujuklah kalian ke sana, kembalilah ke sana. Farji, merujuklah kamu kepada tafsir dan fikih, insyita, kalau kamu mau. Jadi kalau kamu mau bisa, itu mulai di banyak, bisa contohnya seperti saya katakan tadi. Ini kan pendapat mereka juga berpendapat itu. Jadi bagaimana kalau ini kan dampak dari tadi. Jadi ini dampaknya kalau hamil gimana? Ini kan dampak. Jadi karena nakah, kalau sudah akad kan tidak boleh. Akad itu tidak boleh. Ini juga jadi punya dampak juga. Ada wanita, ada ini seorang ini ya pezina pula, ini atau belum nikah, tapi belum akad terus meninggal, ya akad belum kumpul meninggal, itu menurut ini kan juga nanti bisa pendapat beda lagi. Kalau belum kumpul, kalau gimana watoa ya masih boleh kan, karena belum kumpul. Ada seorang nikah dengan seorang perempuan, baru nikah, ketika yang laki baru akad ya, ini belum kumpul, baru mau dibawa ke mantan perempuan, di tengah jalan mantan laki-laki ini ada kasus kecelakaan, accident, meninggal. Nah, berarti ini kan baru akad nikah, belum watoa. Itu menurut Hanafi boleh, karena ini tadi belum watoa. Itu dampaknya ke sana. Jadi kalau selama belum kumpul, ya masih boleh dinikah oleh orang masih keluarganya boleh, karena nakahannya itu bimakna watoa. Jadi sebelum watoa masih lain, walaupun sudah akdun nikah. Tapi kalau Syafi'i kan tidak. Kalau sudah akdun nikah ya sudah jadi ya nggak boleh diapa-apakan, namanya sudah mahram. Itu sudah jadi isnya dia. Jadi nanti nggak boleh dinikah oleh kalau oleh keluarga bawahnya kan nggak boleh. Maka di Indonesia itu ketika orang habis akdun nikah, salim, tidak apa-apa. Salim, kan si mantan laki salim kepada ibunya mantan perempuan, tidak apa-apa. Nah, mantan perempuan salim dengan ayahnya mantan laki-laki, karena sudah akoda itu bisa menjadi mahram. Ya karena akoda sudah menjadi mahram. Oke,
Saya kira itu sedikit yang bisa sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tidak usah banyak-banyak ya, ini setiap kali dikit-dikit aja, nanti ton pelajari dengan baik. Ini tidak saya urai, saya minta Anda lah yang mencari mana marfu'atul asma, kenapa dibaca marfu, ya kenapa dibaca marfu, alamatnya apa, mansubat kenapa dibaca mansub, alamatnya apa, kenapa dibaca jar, alamatnya apa. Itu sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.